pegangin HP lu dah. Jangan pegang, fokus saya fokus ke. Tapi HP-nya turunan. Bisa ya? Oke. Selamat siang teman-teman wartawan. Ya. Iya. Jadi hari ini agendanya adalah mediasi dan PA Jaksel juga telah memanggil via surat ke Polda Jatim, cuman Polda Jatim tidak mengiyakan dan tidak juga mentidakkan untuk video call ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi mediator memutuskan untuk kuasa hukum mewakili Pak Ferry di sini untuk hadir mediasi dan saya juga mewakili Bu Vena untuk acara mediasi. Terus juga inti dari mediasi sih mediator meminta supaya bisa rujuk kembali. Tetapi ya akhirnya keputusan dari kuasa hukum Pak Ferry juga tidak bisa untuk berdamai dan dari pihak kita juga tidak bisa untuk berdamai, jadi lanjut ke agenda selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Pembacaan gugatan tanggal berapa Bang? Mungkin udah jalan. Pembacaan gugatan tadi saya kan belum dapat info karena sistemnya e-court, jadi nanti saya akan komunikasi sama penggugat. Mbak Vena tadi di dalam mungkin ada matanya merah, apakah menangis tiap ya itu kalau masalah berlinang itu tadi saya bilang dari awal itu kan masalah pribadi. Mediator meminta untuk menceritakan dari awal sampai akhir perceraian, kenapa bisa jadi ada gugatan cerai talak ini, makanya Mbak Vena sampai untuk detail awalnya kita nggak bisa cerita, jadi tolong dimaklumi ya karena itu sifatnya rahasia. Mbak Vena kecewa nggak sih nggak bisa video call sama Mas Ferry sendiri, nggak bisa ngomong langsung sama mediasi langsung Mbak Vena? Udah tahu ya, memang situasinya kan bisa terjadi, bisa enggak. Jadi memang segala hal udah aku persiapkan. Yang paling penting sih sebetulnya next step ya, Mas Yadi. Next stepnya adalah sidang lanjut, sidang cerainya. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman wartawan, insya Allah segera P21 supaya saya juga bisa terus berjuang di kasus KDRT, karena fokus saya sebetulnya di kasus KDRT. Kalau perceraian itu kan gugatan juga bukan dari saya ya, gugatan dari Ferry sendiri. Artinya ya sebetulnya alhamdulillah dia berarti juga ingin menyelesaikan perkawinan ini. Ya udah, nggak apa-apa, saya ikutin aja. Gitu. Dari awal itu yang membuat Mbak Vena akhirnya kayak traumatik lagi untuk menceritakan detailnya. Kalau trauma sampai saat ini saya bicara ada trauma, karena saya ini kalau kayak kemarin nyetir udah tahu jalurnya tuh dari sekolah Fania, tinggal lurus aja ke rumah, suka tiba-tiba distract belok gitu. Adalah in second saya suka nggak fokus. Kemudian saya misalkan janji di mana, kok kayaknya bukan di mall ini tapi kok ke mall ini gitu loh. Misalkan dari Plaza Senayan ke Senayan City kayak gitu-gitu tuh pasti ada trauma. Karena saya juga masih terus untuk healing ya, hipnoterapi seminggu sekali masih terus. Dan yang paling penting memang sekarang saya kan juga sama ya, terutama sama Allah ya, curhat sama Allah itu alhamdulillah yang saya rasakan sekarang adalah bisa tenang aja menghadapi apapun pemberitaannya, apapun ya. Playing victim sih yang paling berat dari korban KDRT itu adalah di playing victim, dan adanya ya itu ya cyber yang luar biasa itu kadang suka jadi apa ya, pemicu juga ya Mas ya. Benar. Gitu. Tapi ya harus tetap minta sama Allah kekuatan, terutama kekuatan iman dan juga kesabaran yang luar biasa untuk bisa tenang. Setelah hipnoterapi ini apa dirasakan sih, apa udah mengambil job lagi untuk kerja, untuk mungkin mendistract lah hal-hal yang ada biar berkegiatan lagi gitu Mbak? Kalau kegiatan belum bisa untuk cari uang belum, karena aku sendiri masih, karena aku kan memang pekerjaan terakhir influencer, youtuber ya. Kalaupun sekarang aku tuh hanya pengen ya itu tadi ya, palingnya mental ya, setiap kali datang ke pengadilan, apalagi nanti pengadilan yang khusus kasus KDRT itu pasti mentalnya harus lebih diperkuat, karena kan belum ada pengakuan ya. Dan tawaran endorse juga sebenarnya ya, banyak ya. Tapi belum bisa diambil karena belum bisa fokus. Ya. Mbak Vena, ini yang bikin Mbak Vena melanjutkan buat maju terus buat si perceraiannya? Ya kan memang udah ditalak cerai, jadi masa mau aku yang nggak setuju kan nggak bisa. Nggak bisa. Berkaitan kemarin bela diri, apa itu Mbak Vena?
agendanya tuh, yang ke diri sendiri tuh. Tadi kan katanya mau dijawab tuh after dari Kediri atau ke Polda? Ke Iya, boleh. Oh, ini Polda yang lumayan sore ya. Mau saya atau ibu? Saya aja ya. Oke. Jadi gini, oke, kita urutkan dari awal sidang tanggal 23 Februari. Kalian ingatkan semua kan? Besoknya Bu Vena datanglah ke Polda Jatim atas dasar perlengkapan berkas atau biasa yang disebut P19. Tapi mohon dicatat sama diingat ya, P19 itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh kejaksaan atau kepolisian untuk melengkapi berkas. Jadi tidak ada yang benar ucapan dari pengacara sebelah tidak ditemukan adanya unsur pidana seperti itu. Ini SP2AP-nya nih. Iya, ini aslinya nih. Oh, itu aslinya Bu. Ini Oke. aslinya. Mungkin Tuh, Bu. dibacain aja. Ya. Ini kan Ya. nih, kasih lihat. Ini aslinya nih. Oke, kasih lihat aslinya, aku baca yang ini. Jadi di sini tertulis surat tanggal 6 Maret 2023 dari Polda Jatim. Ya kan? Di sini juga ada tertulis pada tanggal 3 Maret berkas tersangka Raden Ferry Irawan telah dikirim kembali. Artinya surat Mbak Vera, pengembalian berkas yang waktu dilengkapi pada tanggal 24 telah dikirim kembali pada tanggal 3. Bukan untuk menemui Pak Ferry di sana, gitu loh. Dan juga ternyata Pak Ferry pada tanggal 17 Januari 2023 telah mengirimkan surat ke Kapolda Jatim, intinya untuk meminta restoratif justice. Dan pada tanggal 24 tersebut kebetulan Mbak Vena langsung ditemui sama Pak Dir. Gitu. Berarti tidak ada pertemuan dua mata ya, maksudnya antara Mbak Vena sama Ferry. Oh ya, 4 ya, maksudnya 4 maksudnya. Dicek semua dong. 4 mata. Enggak ada pertemuan 4 mata. Jadi pas pada saat restoratif justice itu yang ada cuma Bu Vena, kuasa hukum ada, rekan saya, tapi itu harus menunggu di luar. Bu Vena, Pak Ferry, Pak Dir, Pak Kanit, dan Pak penyidik. Di dalam cuma berlima ya Bu. Ibu penyidik. Iya. Jadi setelah dilakukan restoratif justice, ya akhirnya tidak ditemukan titik jalan tengah lah intinya di sana. Dan di sini juga tertuang ya di SP2AP-nya. Yang poin 2B, menindaklanjuti permohonan perdamaian 17 Januari yang ditulis dan ditandatangani sendiri di atas materai oleh tersangka Pak Ferry kepada Kapolda Jatim pada tanggal 24 Februari. Berarti nyambung ya, antara Bu Vena telah menyelesaikan perlengkapan berkas. Saudari baru bersedia untuk dipertemukan dengan tersangka Pak Ferry, namun belum tercapai upaya perdamaian atau restoratif justice. Tapi yang dibilang Kang Mbak Vena katanya dipaksa, Mas Ferry-nya dipaksa sama Mbak Vena, itu berarti nggak ada sama sekali ya? Dia mengakui melakukan Mengakui KDRT. KDRT katanya, Mbak Venanya maksa gitu. Ada sampai Maksa. ngamuk juga Mbak, katanya Mbak. Enggak ada maksa lah. Gimana coba cara maksa? Ada Pak Dir kriminal umum itu orang paling tinggi loh di sana setelah Kapolda. Gimana cara maksa? Cara intimidasi? Ya nggak mungkin lah seorang perempuan mengintimidasi terlapor atau udah tersangka. Apalagi yang meminta restoratif justice adalah dari pihak Pak Ferry. Nggak mungkin Bu Vena mengintimidasi. Gimana caranya mengintimidasi? Dan satu hal yang paling penting ya, kalau ada yang bilang itu intimidasi adalah hoax. Dan kita tidak segan-segan akan mengambil upaya hukum, apalagi terjadi sekali lagi pemberitaan tentang intimidasi dan tidak disertai dengan bukti, kita akan laporkan ke Polda Metro Jaya terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3. Tapi disebut berkasnya belum cukup bukti, kata nggak melakukan Betul, KDRT. justru itu benar. Karena yang P19 itu tidak lengkap, Bu Vena datanglah di sana terbang untuk melengkapi. Ternyata Pak Ferry
mengirim surat pada tanggal 17 Januari untuk meminta RJ atau Restoratif Justice. Nah, di sana dipertemukanlah antara Bu Vena, Pak Ferry, yang tadi saya bilang Pak Dir, Pak Kanit, sama Bu penyidik. Gitu. Nah, pertemuan itu gimana maksudnya Mbak Vena? Lancar kah? Maksudnya apa? Ngomongin kayak gitu kan?